Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang K3. Jadi K3 itu apa sih? Makhluk apa atau benda apa sih K3 itu? Nah, kalau dari segi arti, K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau dari segi filosofi, K3 merupakan pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Sedangkan kalau dari segi keilmuan, K3 merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Nah, terus itu kan hanya untuk perusahaan. Emang ada hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari? Bingung kan? Nah, ada nggak sih hubungannya? Nah, oke, kita lihat satu-satu nih. Pernah lihat ini? Pasti di setiap rumah kita ada nih yang namanya meteran listrik. Nah, di dalam meteran listrik ini ada namanya MCB atau circuit breaker. Nah, fungsinya adalah bila mana terjadi arus pendek, si saklarnya ini ya, dia akan ngetrip gitu, akan berpindah posisi sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Nah, kemudian ada juga setrikaan. Nah, di dalam setrikaan ini ada komponen yang berkaitan dengan K3. Nah, ini komponen ini fungsinya untuk bila mana setrikanya terlalu panas, maka dia akan cut sendiri, akan terputus sendiri aliran listriknya. Bisa dibayangkan kalau nggak ada komponen ini, mungkin baju kita bisa hangus gitu ya. Nah, selanjutnya regulator. Ini ibu-ibu yang suka masak di dapur pasti sering lihat ini ya. Jadi kalau tidak ada alat atau safety device di dalamnya, tentu kebakaran akan lebih sering terjadi mungkin. Karena ada salah satu fungsi di dalam ini yang bisa mencegah api balik dari kompor menuju ke tabung. Kemudian untuk pengguna mobil atau kita memakai transportasi umum gitu ya, ini juga ada safety belt di sini. Ini berkaitan dengan keselamatan juga. Lalu untuk pengguna motor ada juga helm ya. Jadi ini adalah alat pelindung diri yang fungsinya bila mana kita terjatuh, kepala kita bisa terlindungi. Kemudian ini ada kategori safety sign ya. Jadi bisa dilihat ini ada garis warna kuning. Ini fungsinya adalah untuk ngasih tahu atau menandai posisi aman yang seharusnya penumpang itu berdiri, sehingga para penumpang ini bisa bebas dari potensi dia terpapar oleh bahaya dari lajunya kereta. Kemudian di sini ada safety sign juga. Ini ada jalur evakuasi dan titik berkumpul. Ini fungsinya bila mana terjadi emergensi, itu penghuni gedung atau bangunan bisa menuju ke titik berkumpul dengan mengikuti tanda yang sudah disediakan. Nah, kemudian ada juga alat pemadam api ringan. Ini fungsinya bila mana terjadi kebakaran, kita bisa memadamkan kebakaran tersebut dengan alat ini ya, APAR kita sebutnya. Ketika api tersebut masih kecil, tentu kalau apinya udah gede ya kita panggil pemadam kebakaran atau sistem yang lebih berat nanti ya. Oke, jadi bisa kita bayangkan apabila tidak ada sistem K3 dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Masih banyak contoh yang lain sebenarnya. Nah, ternyata K3 ini sudah masuk ke lini-lini kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Nah, terus udah kebayang K3 itu apa? Kalau masih belum kebayang, kita lihat video berikut ini ya.
Nah, setelah nonton video barusan, apakah udah makin kebayang K3 itu apa dan seperti apa? Oke, kalau misalkan sudah ada bayangan, kita lanjut ke slide selanjutnya. Terus kenapa K3 itu penting? Pertanyaannya begitu. Kenapa sih? Ya saya nggak perlu K3 tadi kan, karena itu hanya untuk perusahaan atau saya kerja di luar perusahaan misalnya. Nah, kenapa itu penting? Karena K3 merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan K3 tentunya. Nah, jadi ini merupakan hak ya, hak setiap tenaga kerja, hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan keselamatan kerja. Jadi kalaupun memang kita bukan karyawan suatu perusahaan, ya kita sebagai warga negara juga. Misalnya ketika kita di jalan, kita berhak dong mendapatkan hak perlindungan K3 ketika kita sedang menggunakan jalan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kenapa K3 penting? Itu untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi, ini yang namanya kecelakaan kerja itu seperti gunung es gitu ya. Jadi, yang terlihat di permukaan, misalnya biaya pengobatan dan biaya perawatan, itu hanya seupritnya saja. Seperti kita ketahui gunung es kan yang kelihatan di atasnya itu sedikit, sedangkan di bawahnya itu besar sekali. Nah, sedangkan yang tidak terlihat ini adalah gangguan produksi, ada kerusakan peralatan dan perkakas, kerusakan produk dan material, biaya legal hukum, waktu untuk penyelidikan, hilangnya bisnis dan nama baik, lost time dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya biaya kecelakaan kerja ini lebih besar gitu ya, yang tidak muncul di permukaan. Tapi sebenarnya itu bagian dari konsekuensi dari kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya kenapa K3 penting adalah karena K3 merupakan persyaratan perdagangan global. Nih misalnya contohnya gitu ya, perusahaan saya mau ikut tender untuk mendapatkan proyek baru. Nah, yang pertama ditanyakan adalah sistem K3-nya gitu ya. Kita harus bisa membuktikan ketika ikut tender itu bahwa kita sudah menjalankan sistem K3 dan punya sertifikasi K3 seperti itu. Nah, ini merupakan ya hal yang sangat penting jadinya, karena kalau tidak punya itu, bisa jadi kita nggak dapat tender dan bisa jadi perusahaan tersebut ya kalau nggak dapat tender nggak punya kerjaan dan akhirnya gulung tikar gitu ya. Nah, kemudian kenapa K3 penting yang selanjutnya adalah menciptakan tempat kerja yang sehat, aman dan produktif. Jadi kalau karyawannya sehat, aman, maka produktivitasnya juga akan meningkat seperti itu. Nah, terus apa aja sih yang perlu pengawasan K3? Nah, kalau misalkan kita ngerasa saya mah nggak perlu diawasi K3 gitu ya, kita lihat satu-satu apa aja nih kira-kira. Bangunan. Nah, ini adalah merupakan salah satu objek pengawasan K3 juga. Jadi ketika dari mulai konstruksi terutama ya, ini diawasi oleh K3 gitu. Dan ketika beroperasi pun ini masih harus terus diawasi. Misalnya penggunaan fasilitas seperti lift gitu ya, instalasi pemadam kebakaran, instalasi listrik, kemudian instalasi pipa, ini semua harus diawasi. Karena kalau ini tidak diawasi, ini bisa menyebabkan ya kebakaran, ledakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian mesin dan peralatan. Nah, mesin dan peralatan ini misalnya ada mesin produksi untuk di pabrik, ada alat berat, kemudian ada genset dan lain sebagainya. Ini harus diawasi juga keselamatannya, sehingga alat tersebut keberadaannya atau pada pengoperasiannya tidak menyebabkan cedera atau kecelakaan. Nah, selanjutnya adalah instalasi seperti listrik, pipa, lift, eskalator dan lain-lain. Nah, ini juga harus diawasi penggunaannya, diinspeksi dan lain-lain gitu ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa peralatan tersebut, instalasi tersebut tidak berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kemudian material. Nah, material ini kan ada banyak sekali material yang memang berbahaya gitu ya. Jadi ini penggunaan material juga harus diawasi. Misalnya semen gitu. Nah, semen ini misalnya dia bisa
menyebabkan gangguan pernafasan, maka itu harus diawasi. Nah, dari segi penggunaannya ada yang namanya MSDS ya, Material Safety Data Sheet. Kalau sekarang namanya SDS, Safety Data Sheet. Nah, di situ dijelaskan bahwa material ini bahayanya apa, penanggulangannya apa, nanti penanganannya seperti apa nih, handlingnya gitu. Nah, ini harus diawasi juga. Kemudian lingkungan. Nah, ini juga tentu ini harus diawasi karena proses aktivitas daripada produksi itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan misalnya. Nah, sehingga ini harus diawasi. Kemudian cara kerja dan proses produksi. Nah, K3 tidak hanya mengatur benda-benda yang mati ya, benda mati misalnya material seperti tadi, alat dan lain sebagainya, tetapi juga cara kerja dan proses produksi gitu. Misalnya cara kerjanya ini dicari nih, diawasi nih bagaimana cara kerja yang aman gitu, sehingga misalnya pekerja-pekerja itu bisa terpapar oleh material yang berbahaya atau dia terpapar oleh bahaya lainnya gitu. Jadi ini harus diawasi cara kerjanya gimana sih supaya paparannya itu bisa diminimalisir sehingga tidak melebihi nilai ambang batas atau bahkan dihilangkan sama sekali gitu ya. Ini harus diawasi juga. Kemudian tenaga kerja. Nah, ini tentu karena tenaga kerja ini merupakan kalau ada kecelakaan kerja kan yang terdampak ini tenaga kerjanya juga ya yang utama, sehingga ini harus diawasi juga gitu tenaga kerjanya. Nah, intinya semua hal yang memiliki potensi bahaya itu harus diawasi oleh K3 sehingga pada pelaksanaannya proses tersebut, hal tersebut, pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan aman dan tidak menyebabkan potensi-potensi seperti kecelakaan yang menyebabkan cedera ataupun kerugian material ataupun kerugian produksi. Oke, kemudian dari K3 sendiri ini banyak sekali upaya yang sudah maupun sedang dilakukan. Yang pertama, misalnya dari segi peraturan. Jadi pemerintah dalam hal ini ya, baik itu pemerintah maupun perusahaan ini harus membuat peraturan dan memang sudah gitu ya. Mungkin dan ini masih terus berkembang gitu, mengikuti perkembangan zaman. Contohnya gitu. Jadi peraturan ini dari mulai peraturan perundang-undangan ini harus diatur. Kita punya Indonesia ini punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja misalnya seperti itu. Ini adalah upaya K3 juga. Kemudian standarisasi. Nah, otomatis kalau misalnya ada suatu alat misalnya gitu ya, misalkan si A bikin satu alat, si B bikin satu alat, itu alatnya fungsinya sama. Nah, tetapi alat si A ini misalnya tidak lebih aman dari alat si B gitu. Nah, ini harus distandarkan sehingga keduanya mempunyai standar keselamatan yang sama gitu. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan. Nah, pada prosesnya ini harus diawasi juga gitu untuk pelaksanaan prosedur, pelaksanaan organisasi dan lain sebagainya, ini harus diawasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah penelitian teknik. Nah, penelitian teknik meliputi penelitian terhadap benda atau karakteristik bahan gitu ya, sehingga benda tersebut gimana sih baiknya desainnya, rancangannya supaya tidak menyebabkan kecelakaan misalnya gitu. Kemudian penelitian medis. Nah, ini penelitian medis meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja sehingga kita bisa dapatkan gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir atau menghilangkan penyakit akibat kerja gitu. Kemudian penelitian psikologis. Nah, penelitian psikologis adalah terkait pola psikologis yang dapat menjurus ke arah kecelakaan kerja. Misalnya nih ya, karena nggak dikasih libur misalnya, atau karena beban kerja yang berat atau prosedur yang tidak jelas bisa menyebabkan pekerja itu stres sehingga dia akan ngelamun lah atau
ya melakukan hal-hal yang tidak aman, contohnya begitu. Nah, selanjutnya adalah penelitian statistik. Nah, ini penelitian statistik ini perlu untuk menentukan kecenderungan kecelakaan yang terjadi gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapat data jenis kecelakaannya, kemudian jumlahnya. Jadi sehingga kedepannya kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini kecenderungannya misalnya, wah ini kecenderungan kecelakaan ini misalnya wah sekitar jam 10 nih rata-rata. Berarti nah kita harus ambil tindakan. Apa sih yang terjadi di jam 10 ini? Ada apa sih? Nah, ini bisa misalkan psikologis orangnya udah lelah lah, atau misalkan udah konsentrasinya buyar karena mau pulang lah, atau dan lain sebagainya, istirahat maksudnya. Kemudian nah ini harus berarti di jam tersebut kita harus ambil tindakan untuk waktu-waktu tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan intinya pemberian pengajaran gitu ya lewat lembaga formal. Sekarang sudah banyak pendidikan K3 ya di beberapa universitas gitu, di biasanya Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu. Kemudian training. Nah, training itu pemberian instruksi atau petunjuk melalui praktek gitu ya kepada pekerja, baik itu yang dilakukan oleh lembaga PJK 3 atau kementerian, ataupun yang dilakukan secara internal gitu. Kemudian persuasi. Nah, ini intinya ini untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Jadi intinya pendekatan lah kepada pekerja seperti itu. Nah, selanjutnya adalah asuransi. Nah, asuransi ini adalah upaya pemberian insentif dalam bentuk ya uang kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga hak-haknya bisa terpenuhi gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.